bahwa di pesantren hanya yang biasa diajarkan ilmu dan amal. Maknanya di dalam Islam, bagaimana kita ketahui fardu'in bagi kita untuk mengetahui akidah mengenai keimanan terhadap Allah dan Rasul, sifat-sifatnya, dan juga diajarkan bagaimana cara-cara kita beribadah yang baik. Namanya kita tahu cara rukun dalam melakukan salat dan juga di dalam bermuamalah, hubungan kita sesama baik berumah tangga dan juga mencari rezeki dalam kaitan muamalah. Jadi itu fardu'in bagi kita, dan juga sekedar bagaimana kita untuk memperbaiki nafsu agar kita dapat berakhlak yang bagus. Jadi kita belajar tasawuf, kitabnya tasawuf, kita belajar mulai Buddhia, kita belajar Minhajul Abidin, kita belajar fikih, kita belajar Madan Takrib, umpamanya Bacuri, Mi'anah dan sebagainya. Jadi juga kita belajar mengenai akidah, kita belajar kitab Matan Sanusi, Kifayatul Awwal. Jadi ini diajarkan di dalam pesantren di mana-mana, baik di seluruh Aceh dan juga pesantren-pesantren yang ada di Jawa dan lainnya di negara ini. Jadi yang tidak diajarkan atau kurang diajarkan bukan ilmu dan amal, tetapi hal dan syuhud. Jadi hal dan syuhud ini kaitannya dengan tasawuf dan kesufian. Tadi ini kurang diajarkan di pesantren. Hal bagaimana kita menyangkutkan hati supaya kita dapat berada di hadirat Allah. Cuma ada itu diamalkan oleh para ahli-ahli turuk, ahli tarekat, oleh khalifah bersama dengan murid-muridnya, dan juga oleh munafis dan mursyid dengan jalan berzikir, istilahnya tawajuh. Itu adalah kegunaannya supaya kita dapat hadir di hadapan Allah. Tapi yang demikian itu kurang juga nampak diminati oleh masyarakat tarekat atau bertawajuh. Kemudian juga ilmu kesucian, dan itu bagaimana supaya dapat cahaya-cahaya Allah itu masuk ke dalam batin kita. Maknanya terlihat kita kasih sayang Allah, terlihat kita kehebatan Allah, sifat jamal dan jalalnya masuk ke dalam batin kita. Sehingga dengan demikian kita dapat melupakan ingatan kita kepada selain Allah, termasuk pada keluarga, pekerjaan dan semua, karena asyik rindu kita kepada Allah, karena telah masuk cahaya kebagusan kebaikan Allah dengan nikmat yang telah banyak kita peroleh, nikmat zahir, nikmat batin. Namanya nikmat, Allah berikan nikmat pada diri kita, mata, telinga, dan juga nikmat yang membantu kita untuk hidup, rezeki itu semua, ikan dan juga makanan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyaknya nikmat, makanya terlihat kasih sayang Allah. Allah itu lebih sayang pada kita daripada lainnya, sehingga kita rindu dan asyik, rindu yang membara, sehingga kita bisa lupa pada lainnya. Itu dikatakan yaitu hakikat. Itu dikatakan juga tajali, dengan menyaksikan sifat-sifat Allah yang datang pada batin kita. Jadi ini ilmu kesufian ini kurang diminati, kurang dipelajari, kurang diamalkan, sehingga kita dapat menumbuhkan makrifat. Makrifat artinya yang hanya ada Allah,
yang hanya ada perbuatan Allah, sifat Allah, wujud Allah, yang lainnya tidak terlihat lagi. Maka inilah makna kita bermakrifat dengan Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan sila pertama dari ajaran dasar negara kita, Pancasila, bahwa kita meyakini bagaimana firman Allah, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha sucilah Allah, di mana di tangannya Allah memiliki segala-galanya. Dianya Allah adalah orang yang sangat berkuasa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baginya Allah lah barang yang di dalam langit nih dan dalam bumi. Jadi negara ini, baik langit buminya dan kita semua, milik siapa nih semua? Allah. Milik Allah. Tidak ada milik lainnya. Mengapa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah itu yang menjadikan kita mati, yang menjadikan kita hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyabluwakum ayyukum bi ahsani amalah. Supaya Allah mencoba kita di waktu kita hidup ini, siapa yang baik di antara kita pekerjaan kita. Orang yang baik pekerjaannya, kalau kita lihat dalam tafsir, orang yang zuhud, tidak tersangkut hatinya kepada dunia ini. Dianya Allah orang yang maha perkasa lagi sangat pengampun. Supaya kita jangan berlama-lama ingatan kita pada dunia. Boleh kita, tapi artinya kita harus sama kita mengingat Allah dengan sifat-sifatnya. Para hadirin hadirat sekalian, dengan pengertian hal dan syuhud ini, maka kurang dipelajari atau diamalkan oleh umat Islam dewasa ini, sehingga nafsunya dia tidak dapat mengalahkan nafsu amarah, tidak dapat memperbaiki nafsu lawamah untuk mencapai nafsu mutmainnah. Maka inilah perlu digagas pengkajian ilmu tasawuf